Dengan Alfaidi Motovlog di sini. Ya, bentar lagi Ramadan dah kelar. Besok terakhir kita puasa dan semoga wabah ini juga cepat berlalu dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin. Dan kali ini gue mau ngebahas untuk kalian yang mungkin masih awam dengan knalpot racing. Gue bakal ngebahas kenali knalpot sebelum membeli. Ya mungkin masih banyak yang nanya, bang, knalpot ini dengan suara ngebas gimana, suara bulat gimana, suara garis gimana. Aku bakal bahas semuanya tentang knalpot ini yang gue tahu ya. Jadi yang mungkin ada yang kurang ya mohon ditambahkan. Oke? Oke, yang pertama, jangan pernah pakai knalpot KW. Kenapa? Karena knalpot KW itu belum tentu ada risetnya seperti knalpot ori. Knalpot ori itu ada, udah pasti ada. Nggak mungkin dia langsung produksi massal, tapi nggak ada risetnya. Biasanya juga knalpot KW itu mereknya merek-merek luar negeri, ya kalian tahu lah apa itu. Dan merek lokal pun banyak yang di KW-in, seperti Proliner ini banyak yang gue udah sebutin kan waktu itu. Dan thank you itu video gue yang perbedaan knalpot Proliner KW dan ori udah 100.000 view. Gue berterima kasih banget. Jadi kenapa jangan pakai knalpot KW? Karena sayang juga motor gini 150 cc bagus, masa knalpotnya KW. Ya mungkin diantara kita sih kekurangan uang gitu ya, pas-pasan. Tapi ya kayak gue ini nabung dikit-dikit, ya 3 bulan 4 bulan kebeli, ya lumayan kan daripada KW. Tapi begitu suaranya suara kaleng gitu lah. Lama-lama gue ngerasain knalpot KW. Oke? Dan yang ditakutkan dari knalpot KW itu jangka panjangnya. Kita kan nggak tahu knalpot KW itu kan udah kagak ada risetnya. Takutnya jangka panjangnya merusak mesin karena tidak ada riset. Jadi ya daripada jangka panjang mesin kita kenapa-napa, mendingan kita beli ori tapi murah lah, berkualitas. Oke, dan baik yang nanya knalpot. Jadi knalpot ini tuh, knalpot CBR itu CBR yang baru, CBR Sonic. Sama CB itu ada sensor O2 nya yang ada di leher. Jadi kalau kalian beli, kalau agak ada sensor O2 nya yang di dua yang depan ini, yang itu jangan dibeli kalau nggak ada sensor itunya. Jadi sebelum beli kalian harus bertanya dulu ada sensor O2 nya nggak. Kalau nggak jangan dibeli. Dan percuma kan kita beli mahal 200, 300, 400 mungkin sampai 600, 700, tapi kalau nggak ada leheran O2 nya percuma, nggak ada. Karena itu penting juga sensor. Kalau kita nggak pasang, knalpot bakal nembak-nembak. Itu karena dia sensor itu larinya ke ECU, ngasih bahan bakar ke semuanya. Jadi dia ngasih emisi nih, bikin ini sekian. Jadi knalpot itu nembak pas lah. Dan yang paling banyak ditemuin di komentar gue itu, bang, knalpot Sonic itu bisa pasang gak ke CBR? Bang, gue punya knalpot CB, bisa gak dipasang di CBR? Oke, gue bakal jawab di video ini yang ketiga ini juga sih, tips yang ketiga. Jadi semua motor itu Honda atau apa, misalnya Honda ini ya tipe yang mesinnya sama kayak ini, Sonic, Supra, CBR, itu beda semua bro. Bedanya di mana? Bedanya di leherannya. Jadi gue kasih tahu yang beda ini. Untuk di situ di headernya itu sama. Yang bikin beda itu di sini. Lengkungan di sini pasti beda. Dan kenapa gue bilang jangan beli kalau bukan untuk peruntukan motornya. Jadi perlu cuma kalian beli, tapi nggak bisa dipasang, soalnya bakalan mentok. Kalau dulu pernah gue pakai, gue jual knalpot yang KW gue itu ke orang. Di motor itu pas, cuman di CB ya, gue pasang ke CB itu nggak bisa, harus dipotong. Bagian sini ada yang dipotong ya, biar masuk ke CB itu. Makanya
Kalau kalian mau beli motor yang bukan untuk peruntukannya, misalnya Sonic, knalpot Sonic dipasang di CBR itu nggak bakal bisa. Makanya mendingan jangan dah. Kecuali ya emang untuk peruntukannya ya untuk CBR ya beli aja. Dia jangan salah, soalnya sayang duit lah. Oke, untuk kalian yang masih bingung untuk suara knalpot, gue bakalan ngasih tahu. Misalnya pengen suara gahar, suara bass, suara bulat. Oke, jadi knalpot itu dipengaruhi suara di silencer. Kalau silencernya kalian mau yang suara gahar, ya ini yang short, yang pendek, silencer pendek. Jadi yang pendek ini kagak ada sekatnya, dan karena silencer pendek suaranya itu jadi gahar, jadi bacot. Kalau di silencer pendek ini, dia itu ngisi di RPM bawah ke tengah. Nah, dia tengah ke atas itu udah kurang isi kalau knalpot ini ya. Dan untuk kalian pengen suaranya ngebas gahar, itu yang long, yang rada panjang, seperti yang TR1 long, itu dia suara ngebas di beset RPM tinggi itu gahar. Dan knalpot tipe panjang kayak gitu RPM tengah ke atas itu ngisi. Beda dengan yang kayak gini, ini tuh RPM bawah ke tengah itu ngisi. Dan satu lagi tipe oval. Tipe oval itu dia itu suaranya identik dengan bulat ngebas. Enak lah pokoknya. Ini suara paling enak ya ini oval. Ada di R9 Misano sama apa ya, lupa gua. Pokoknya kalau pengen kalian suaranya bulat ngebas itu yang tipe oval. Dan itu knalpot ngisi sama kayak di long, tengah atas ngisi. Dan suaranya pun nggak gede-gede banget, adem, enak lah, enak didengar. Ya kalian masih bingung, nah itu gue kasih tahu 3 tipe yang ada yang gue tahu ya. Pokoknya pendek, panjang, sama oval. Intinya kalau pendek itu gahar, RPM bawah tengah dia ngisi. Kalau yang long, dia itu ngebas gahar, dia itu ngisi di RPM tengah sama atas. Nah kalau yang oval itu ke suara ngebas bulat adem. Nggak ngebas sih, jarang ngebas, cuman dia itu bulat adem lah, enak. Dan untuk dia itu ngisi di RPM tengah ke atas sama kayak long. Oke, jangan sampai lupa. Dan yang terakhir yang kelima itu jangan pernah beli, bukan jangan pernah sih. Kalau bisa jangan beli yang slip on. Yang slip on itu yang kalian beli cuma dapat ini sampai sini. Dan yang kesini tuh pakai leheran header bawaan dari motor kalian. Kenapa gue bilang jangan? Karena di leheran motor CBR itu di sini kan ada yang melembung, ada yang melendung gitu. Nah itu namanya catalytic converter. Itu gunanya buat ngurangin emisi gas buang, jadi ramah lingkungan lah. Nah itu kayak nahan. Jadi percuma lah kalau kalian beli slip on, tapi di sini masih ada yang nahan. Nah kalau bisa sih beli yang full system, biar powernya itu ngisi semua keluar. Sebenarnya nggak salah sih slip on, cuma kayak kurang gitu, ada yang kurang karena di katalistik ini dia nahan. Dan sayang juga sih, tenaganya nggak full, powerful. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Untuk kalian yang masih bingung beli knalpot dengan awam, itu gua kasih tahu semua yang gua tahu. Dan kalau misalnya ada yang kurang, mohon dimaklumi dan mohon diberi koreksi di komentar. Mungkin gitu aja dari gua. Intinya semangat
jaga kesehatan, jaga jarak, karena kesehatan itu mahal cuy, apalagi kayak gini. Dan bila kalian suka dengan video ini, tahulah harus ngapain. Gua Alfa Edi Mata Vlog, and see you next video.